Kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Tapi kalau Joko Widodo sudah tidak lagi berkuasa, dikhawatirkan bahwa isu ijazah ini justru berhasil dimanfaatkan oleh Joko Widodo untuk menghalau isu-isu yang lebih krusial terkait dengan aktivitas-aktivitas dalam tanda kutip kriminal yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjabat, dan itu lebih penting. Isu ijazah palsu mau sebesar apapun itu tetap tidak akan mengganggu kekuasaan Jokowi. Tapi kalau kemudian yang membesar itu adalah isu pemakzulan, nah itu punya potensi besar mengganggu keluarga Jokowi, termasuk juga mengganggu kekuasaan Gibran. Apalagi ini adalah langkah pertama Gibran untuk menuju 2029. Jadi jangan sampai kemudian gerakan pemakzulan ini berhasil dilakukan oleh sahabat-sahabat. Video prolog tadi ya, itu adalah statement dari channelnya Refli Harun ya. Ketakutan Jokowi ternyata bukan masalah ijazah, tapi ketakutannya ketika dikala nanti semua ini bakal menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Pak Prabowo kemungkinan besar akan melakukan sesuatu hal di luar prediksi kita. Ya, jadi sebagai prolog, ketakutan Pak Jokowi itu bukan hanya pada ijazah, tidak, tetapi ketika satu keluarga ini bakal tidak bisa tidur malam. Kita intro dulu. Baik sahabat-sahabat, selamat sore. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara, khusus edisi sore. Teman-teman, saya mau beritahu, ketika dua manusia ini bersatu, sangat luar biasa kekuatannya. Karena mungkin backgroundnya adalah digital forensik, atau katakanlah ahli, atau memang mungkin membidangi ahli tersebut. Kalau mereka sudah berkata-kata, mereka itu tidak lagi membuat narasi, tapi berdasarkan data dan fakta teknologi. Bayangkan saudara Rizmon Sianipar bersatu dengan channel Topi Merah. Sampai saat ini saya belum tahu namanya ya, tapi dia masih belia, masih muda, bahkan ganteng lagi. Netizen dan konten kreator yang mungkin menurut Anda pasti sepaham. Itulah benar, itulah namanya teman-teman. Api kebenaran itu tidak akan bisa padam, akan satu-satu bermunculan. Kita tidak mengenal pada saat lagi-lagi viral perihal tentang ijazah, ternyata ada seseorang yang mau mendampingi saudara Rizmon dan kawan-kawan sesuai dengan mungkin apa yang dibidanginya atau apa yang sedang digelutinya. Melalui digital forensik, dia berkata-kata. Tapi di saat ini kita sampaikan dulu apa yang disampaikan oleh Baligi Akademik melalui Rizmon Sianipar. Masalah ijazah palsu ini, salah satunya inisialnya RS. Dan di depan saya sudah ada orangnya, itu Bung Rizmon Sianipar, betul ya? Betul, atau Bang. RHS nih? RS katanya yang dilaporkan. RS, Ya. berarti ada 2 RS dong berarti. Iya, Pak Roy Suryo dan saya. Luar biasa, terima kasih udah hadir di sini Terima ya. kasih kembali. Bang. Waduh, lawannya nih nggak tanggung-tanggung nih, mantan Presiden RI. Iya. Dan ini mantan presidennya 10 tahun berkuasa lagi. Waduh, tapi ini kan proses sebelum beliau selesai ya? Kalau Atau saya, sesudahnya? kalau saya menganalisanya pada saat sudah selesai. Sudah selesai, oke. Bukan intensional, bukan. Ya memang tugas saya untuk menganalisa apa yang ada di publik gitu. Oke. Jadi tidak ada direncanakan bahwa ini harus gini, harus kapan, begitu tidak ada, Bang. Kenapa tertarik untuk menganalisa ini? Ya memang karena mata jeli kita ya, saya 30 tahun di bidang ini, ya ketika Dekan ya, Dr. Sigit Sunarta melakukan konversi kan diperlihatkan fotokopi jasanya Pak Jokowi, terus diperlihatkan juga lembar pengesahan skripsinya. Nah terus saya periksa itu frame demi frame, baru saya analisa
pencocokan fontnya dan menggunakan string matching maupun deep learning, ya sudah confirm. Jadi kalau ini dibawa-bawa ke politik, saya kira kurang tepat ya. Jadi ini nggak ada unsur politik sama sekali. Nggak ada urusannya dengan politik. Terminologi asli dan palsu itu di wilayah akademik juga. Jadi di situ ada otentik dan fake. The fake analysis itu adalah sebuah bidang di dalam forensik. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Lagi pula kan Pak Jokowi udah selesai ya. Maksudnya artinya kan ya artinya kalau mau menjatuhkan nggak ada ya intention politiknya kan. Karena kan kalau dia masih berkuasa, ada proses kayak gini, mungkin ada politiknya unsurnya ya. Iya. Tapi kalau ini benar-benar pure akademik ya. Iya. Motivasinya adalah supaya nanti ke depan tidak ada lagi presiden seperti ini, gitu loh. Presiden buruk bahwa terjadi maladministrasi. Jadi KPU bisa lebih bekerja keras untuk memeriksa dokumen-dokumen, bukan hanya di atas meja, tetapi pergi ke lapangan. Terus tanyakan ahli ini fake atau otentik kan begitu, Bang. Kalau Mas Roy itu kan lulusan UGM, Dr. Tifa juga lulusan UGM. Kalau Mas Rismon ini, Bung Rismon ini? Lulusan UGM asli ya. Jadi ini sebenarnya UGM, maksudnya istilahnya alma mater UGM yang peduli ya. Iya. Tentang keberadaannya ataupun reputasi UGM di mata publik. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi bukan ada angle untuk kemudian mendiskreditkan UGM juga, justru malah sebenarnya ingin melindungi UGM daripada persoalan-persoalan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Iya, memang UGM yang mengeluarkan ijazah, tetapi UGM juga harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu yang lebih absolut, lebih berotoritas daripada statement dari pejabat negara ataupun pejabat perguruan tinggi gitu. Karena begini, Bang. Kalau teknologi yang belum ada digunakan, belum lahir, tetapi digunakan tahun 1985, itu kan kebenaran ilmiahnya absolut fake. Absolut palsu. Makanya saya bilang, fake maupun otentik itu terminologi ilmiah, bukan terminologi politik. Jangan dibawa-bawa ke arah situ. Karena ada studi tentang fake analysis, itu advance itu. Bidang advance dalam akademik gitu. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kan tiba-tiba ada retaliasi atau istilahnya serangan balik lah kalau dalam bahasa kerennya gitu ya. Nggak takut tuh Bung Rismon. Ini kan yang dihadapi nih mantan presiden nih, nggak main-main gitu. Sepanjang yang kita berikan adalah kajian-kajian ilmiah dan itu masuk akal di kalangan orang maupun terutama ini mereka yang pernah menulis skripsi. Di tahun sebegitu ya, tahun 1985, mereka akan membuka lagi skripsinya. Oh iya, lembar pengesahan skripsi saya mesin ketik. Karena memang teknologi saat itu yang ada cuma itu. Iya, Brothers itu kan pakai tenaga uap. Gak ada sister lagi, brother. Ya kan? Kok bisa di UGM yang kampus rakyat, itu pakai teknologi sudah sangat tinggi, word processor Microsoft Office di Microsoft ya, operating sistemnya. Dan itu sejak 1992. Teknologinya juga sudah Windows 3.1.1 aja 1990-an ya. Ada algoritma penyesuaian kata. Tapi 85 udah ada WordStar ya? WordStar 3 kalau nggak salah. WordStar, WordPerfect sudah ada, terus Keywriter lah tulisannya, Keywriter bacanya. 1986. Itu sudah ada memang, tetapi jarang lah. Bukan, Bang. Tetapi ketika font itu diperbesar atau dicetak, tepi-tepinya itu bergerigi, Bang. Matrix, dot matrix ya. Pakai dot matrix pula. Teknologi saat itu pun sudah langka 1985 pakai printer. Gitu, Bang. Jadi makanya saya bilang kalau ini digeret-geret ke politik salah. Makanya tanyakan ahlinya, apakah otentik dan fake itu terminologi ilmiah atau enggak? Ya, palsu atau asli itu terminologi ilmiah dan itu kajian begitu loh. Gitu, Bang. Sudah ada pendamping hukum? Sudah banyak yang mengajukan dirinya. Jadi maksudnya nanti akan maju sebagai tim atau orang per orang atau bagaimana rencananya? Mudah-mudahan tim ya, karena kita juga datang ke UGM kemarin sebagai tim juga. Jadi nanti ada satu tim kuasa hukum yang mewakili tim juga ya. Oke. Udah ada strategi kira-kira untuk, ya maksudnya bukan strategi lah, artinya kira-kira nanti di dalam konteks fakta hukumnya tuh kan katanya dituntut
Pasal berapa? 110 ya? 160. 160? Penghasutan. Oh, penghasutan malah ya? Bukan 110 ya? Mungkin kalau ada 110 pencemaran nama baik kan? Iya. Ini 160. Kayaknya dari pencemaran nama baik. Ujaran kebencian itu ya? Iya. Ujaran penghasutan. Penghasutan. Iya, maksudnya larinya ke situ nanti. Iya. Emang menghasut siapa ya? Kita menghasut dalam definisi maksudnya, positif. Ya bukan, maksud saya itu menghasut siapa? Kan ini kan bertarung di dalam ranah akademik, benar atau salah, terus kemudian juga ada basis logika saintifiknya. Menghasut di mana ya? Saya nggak ngerti itu. Iya, mungkin menghasut karena mereka tidak suka kajian ilmiah tersebut. Gitu. Kalau mereka suka dan tertantang harusnya, pihak dari Pak Joko Widodo harusnya ya memakai juga ahli yang mengatakan bahwa kajian kami salah. Ya, gitu. Betul ya. Kan ilmuwan boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, baru kita pertentangkan di situ. Atau kita adakan perdebatan ilmiah secara live, bertemu face to face. Itu yang membuat masyarakat kita lebih dewasa begitu harusnya. Untuk mendapati kajian-kajian ilmiah di ruang-ruang publik. Jadi bukan dikit-dikit karena tidak suka dengan kajian ilmiah tersebut disebut penghasutan. Padahal kita nggak ada kerusakan apapun di UGM. Bahkan UGM membela kan sebetulnya, nggak terhasut juga. Tidak terhasut juga. Bahkan membela kan sebenarnya. Dan nggak ada gedung yang rusak, nggak ada bunga yang dicabut dan lain-lain. Semua tertib. Dan saya lihat mereka-mereka yang dari tim TPUA ya, meskipun saya tidak berkoordinasi apapun dengan tim TPUA, itu mereka orang-orang yang well educated. Iya. Nah, dari perspektifnya Bung Rismond sendiri, di dalam konteks melihat UGM ini, dengan cara mereka kemudian menyampaikan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, itu mereka kira-kira sudah terpengaruh atau masih mempunyai objektivitas? Ini kita silakan, ini opini aja ya. Opininya, indikasinya ya menutupi ya. Menutupi. Karena begini, harusnya kan ketika kita datang, ya mereka kan menyediakan ahli juga harusnya, mendampingi mereka. Baru terjadi di sana perdebatan ilmiah. Karena ada teknik di sana, teknik elektro. Ya oke, bagaimana kira-kira merekonstruksi lembar pengesahan skripsi yang sedemikian cantiknya dengan teknologi font yang sudah sedemikian tinggi pada tahun 1985. Saya juga pingin technical opinion dari mereka gitu. Tetapi itu tidak ada, Bang. Yang ada adalah mereka tidak menyediakan apapun dokumen di depan mereka, hanya sekedar buku tulis dan menantang jika mau membuka ini dokumen ya di pengadilan kan cuma begitu. Ada satu fakta yang dimunculin yaitu skripsinya diberikan oleh UGM kan, sebenarnya dikasih lihat kan, dan Mas Roy sempat scan katanya dengan kamera yang bagus dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, UGM punya barang ini tuh kalau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalnya ini palsu ataupun rekayasa yang tadi disampaikan gitu, UGM akan kena dong nih. Jelas, makanya saya bilang UGM harus jujur. Karena you cannot cheat the evolution of technology. Kalian walaupun universitas yang terbaik sekalipun tidak akan pernah bisa membohongi evolusi teknologi. Itu ada catatan yang sangat ketat. Mereka, perkembangan mereka itu tercatat dengan dengan administrasi yang super ketat. Jadi nggak mungkin saya bilang, makanya tidak bisa mereka menjawab, Bang, pada saat pertemuan itu. Bagaimana mungkin lembar pengesahan skripsi seperti ini diproduksi tahun 1985? Coba technical opinion dari ahli dari UGM, nggak bisa gitu. Terus ada juga fakta bahwa fakta pembohongan juga, mereka menyajikan satu lagi skripsi dari atas nama temannya Pak Jokowi, katanya atas nama Saminuddin Barorito, itulah yang kami tampilkan. Ternyata bukan skripsi, tapi tesis. Jadi mereka mengungkapkan fakta pembohongan lagi UGM itu, supaya sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, yang sudah teknologi fontnya sudah sangat tinggi, yang tidak sesuai pada zaman 1985. Tetapi kedapatan lagi, di situ tesis, bukan skripsi. Dan secara administratif, tidak pas, tidak lengkap, hanya ditandatangani dosen pembimbing, pengujinya kosong, dekannya kosong. UGM itu bukan kampus abal-abal. Iyalah. Ketat secara administratif, nggak boleh lulus kalau ini nggak lengkap tanda tangannya. Jangan membodohi UGM. Gitu. Saya berasal dari sana. Minum dulu, Bang ya. Silahkan, santai aja. Harus terhormat lah sebagai basis daripada pemikiran-pemikiran akademik. Sumber daripada ilmu pengetahuan, kampus itu harus objektif dan harus transparan di dalam konteks penyampaian apapun juga, terutama dalam isu-isu yang berhubungan dengan masalah ijazah ini ya.
Karena nggak main-main. Kalau nggak nanti semua orang bisa ya nyuruh-nyuruh orang buat ijazah kan, susah juga kan kalau kayak ijazah gitu. kan nggak pernah ada kalau tidak proses A sampai Z, Betul, proses akademik itu kan Bang, di iya, apa. iya, Dan saya bener. tanyakan juga ya catatan akademik KKN, kuliah kerja nyata, katanya masih dicari. Kan kacau, menganggap bahwa Pak Joko Widodo sudah menyelesaikan studinya tapi tidak ada catatan akademik KKN. Itu enggak berarti tidak ada atau belum ada. Silakan dicari dan itu harus dihadirkan di persidangan. Iya, iya, iya. Nah, kalau apa namanya, mohon maaf nih ya, saya sebagai orang yang cuma memantau dari luar gitu melihat, kan orang bilang, kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung transparan aja ya? Kalau misal memang benar ada, udah transparan aja gitu, kasih lihat. Kan sebetulnya udah selesai semuanya. Kenapa tiba-tiba jadi agak sulit gitu mengeluarkan bukti otentik? Jadi kecurigaannya apa kira-kira Bung Rismon? Kecurigaannya ya karena memang ada yang ditutup-tutupi, Bang. Jadi kalau seorang alumnus Gajah Mada harusnya ya bangga lah. Bangga, karena kan? itu pencapaian personal atau pencapaian akademik yang luar biasa, lulus dari Fakultas Kehutanan UGM yang saat itu masuknya pun susah dan keluarnya lebih susah gitu loh. Jadi kalau seperti ini kan opini masyarakat tentu berkembang. Kenapa takut? Berarti ada yang ditutupi gitu loh. Harusnya ya serahkan aja ke ahli. Ya, berbagai kalangan untuk diuji, bukan hanya teknologi digitalnya, tetapi ya teknologi kertasnya ya, usia kertas, usia tinta, pencocokan tanda tangan dan lainnya. Ya, selesai masalah begitu loh. Ilmuwan boleh salah, ilmuwan boleh salah, tetapi jangan bohong. Gitu. Kalau saya jadi UGM, nih minta maaf nih ya, saya punya lulusan seorang presiden loh, 2 periode loh. Kira-kira kalau saya jadi UGM, saya buat mengabadikan itu ijazah dan kemudian saya pamerin. Sama jarang seperti toh, betul nggak? Ijazah Dr. Muhammad Hatta kan, Bung Hatta di Erasmus University Rotterdam. Bayangkan kan, itu negara orang iya, tuh, negara bangga orang dengan achievement daripada lulusan yang ada di negara lain. Iya, makanya harusnya bahkan dibuat tugu, dibuat ruang perpustakaan atas nama Joko Widodo, dipajang besar-besar ijazahnya. Keren kan? Histori akademiknya juga diceritakan. Ini malah ditutup, malah ketemu di pengadilan. Ini yang makin membuat kita something fishy di sini. Gitu loh, Bang. Kan bisa memberikan inspirasi toh kepada mahasiswa UGM yang lain ya. Iya, bahkan dari masyarakat Indonesia jadi pengen masuk UGM. Iya, 300 ribuan alumni UGM hanya satu. Alumni UGM yang jadi presiden 2 periode 10 tahun. Itu apa ditutupi? Harusnya dibanggakan loh. Belum ada kan sebelumnya kan? Belum ada. Sejarah. Aduh. Ini kalau ini jadi monumental banget sebetulnya ya. Tapi jadi polemik yang agak aneh juga gitu ya. Nah, oke. Sekarang sudah dilayangkan itunya laporannya. Kira-kira proses untuk berhadapan di pengadilan kapan tuh ya? Kalau prosesnya sekarang dimasukkan itu? Saya kurang tahu Bang, tahu tapi masih bincang-bincang dengan para ahli hukum nanti ya. Karena tadi itu mereka menggiring bahwa palsu itu terminologi politik, terminologi palsu apa? Tidak lah. Itu definisi mereka. Palsu itu adalah terminologi forensik. Iya, forensik. Itu ada otentik dan fake. Ada dua begitu loh. Jadi mereka menggiring seolah-olah statement uji ilmiah palsu itu adalah penghasutan. Makanya saya minta tanyakan dulu pada ahlinya. Palsu itu dan asli, otentik atau fake itu terminologi ilmiah enggak. Maka jangan ini ya tanpa dasar, tanya dulu kepada ahlinya mereka, gitu Bang. Iya. Kekuatan di dalam konteks nanti faktanya ya, basis-basis apa aja yang akan menjadi bukti-bukti bahwa ini memang mengarah kepada sesuatu yang palsu. Apakah di dalam konteks itu dari fotonya atau kemudian banyak kan orang yang nyocokin fotonya tuh pakai AI segala dan lain-lain. Nah, itu temuannya juga memang agak mengagetkan. Nah, kalau Bung Rismon apa pendekatannya kira-kira? Ya karena memang tidak ada versi digital dari analog yang dimiliki langsung dari Pak Joko belum pernah Widodo. Ada yang lihat kan? Ya. Jadi yang kita analisa adalah yang bersebar aja. Yang ijazah katanya disebarkan oleh kader PSI kan begitu. Yang dibilang asli, ya kan, Bang? Nah itulah kita periksa. Karena PSI itu satu-satunya sumber yang mengatakan itu mengklaim asli. Kita periksa ELA-nya. Ya kan, error level analisisnya, sebaran kompresinya. Ini partai
Solidaritas. Partai Solidaritas Indonesia Ya. supaya clear nih. Ya, Maksudnya ya, sekarang di- PSI ada lain-lain nih. Oh, ada banyak ya, Bang? Partai Sosialis Indonesia yang zaman dulu juga ada kan. Oh, gitu. Supaya Ya. jangan salah Ya. gitu. Jadi Itu kader kadernya PSI kan, yang Partai Solidaritas ya. Indonesia ya. Di akun X-nya kan dikatakan bahwa ini asli supaya kalian tenang berlebaran atau bagaimana kan gitu kan. Oh. Terus itu kita periksa. Apapun yang disebarkan dan diklaim asli ya kita periksa lewat teknik dasar. Teknik dasarnya error level analisis untuk ELA itu ya. Iya, ELA itu untuk mendeteksi sebaran-sebaran kompresi ada nggak turun naiknya gitu. Wah, kalau sebarannya turun naik maka terdeteksi sudah diedit kan begitu. Nah, menurut ELA ya memang gitu situs memang sangat berpotensial itu hasil editan. Jadi terus berikutnya kita analisa juga sebaran intensitas kanal red, green dan blue yang stempel itu menimpa jas hitam atau enggak, ternyata enggak. Jadi dari sumber yang diklaim oleh kader PSI itu katanya asli, tetapi dari analisis digital itu mengatakan palsu gitu karena Oke, kalau nanti ini kan kita nggak tahu ya outcome-nya, nanti mudah-mudahan semua tercerahkan dan kebenaran yang akan muncul. Kalau katakanlah terbukti palsu, si kader-kader ini kena undang-undang ITE ya kira-kira ya. Menyebarkan sesuatu yang palsu. Apalagi yang disebarkan oleh kader PSI ini ternyata berbeda dengan yang ada di aslinya. Kan gitu, Bang. Itu udah hoax, udah macam-macam, udah kena tuh ya. Iya, Bang. Tetapi kenapa saya yakin itu palsu? Tadi itu karena kembali lagi ke lembar pengesahan skripsi. Orang kan nggak mungkin bisa pegang ijazah tanpa ada ujian skripsi, kan gitu, Bang. Di lembar pengesahan skripsi nggak ada dewan penguji, Abang lihatlah dulu skripsi Abang kan. Kan ada tanda tangan penguji. Mohon maaf, saya nggak skripsi karena saya lulusnya di luar, jadi saya nggak. Oh, berarti apa, Bang? Thesis? Enggak, saya tugas akhir aja namanya. Oh, final report aja. Oh, final report dari tugas, akhirnya gitu. Tapi kalau di konteks di UGM terutama yang sangat ketat administrasinya, itu nggak mungkin kita itu masuk di dalam daftar wisuda yang akan diwisuda, yaitu ada tanda tangan dekan, daftar yudisium itu tanpa ini lengkap catatan tanda tangan penguji, pembimbing maupun dekan atau ketua jurusan. Dari situ saja ya cacat administrasi itu sudah salah sebenarnya. Belum lagi teknologi tadi uji. Ini penuturan baru-baru ini ya oleh saudara Rizmon Sianipar, dan terus bahwasannya ini yang dikatakannya berdasarkan fakta dan data-data yang dia miliki sesuai dengan data-data apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Makanya saya katakan teman-teman, kalau dua manusia ini bertemu sangat luar biasa. Mungkin Pak Jokowi bakal ketakutan. Mau tahu siapa dia? Ayo lihat video berikutnya. Yuk balik lagi sama gue Topi Merah. Di konten kali ini gue bakal ngebahas tentang tentang prematurnya pernyataan Polri terkait handpress yang diklaim untuk mencetak gitu kan lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo. Nah di situ kenapa gue bilang prematur? Soalnya gue menemukan banyak ketidaksesuaian dan termasuk gue meneliti di beberapa video terkait handpress itu sendiri. Gue menemukan beberapa resource di YouTube ini di RIT Libraries. Terus ada juga di website ini. Dan ya ini hasil dari handpress ya. Dan resource-nya udah gue kumpulin di sini. Ada beberapa hasil plat handpress, lalu hasil-hasil handpress. Ya langsung aja ya kita analisa. Di sini bisa terlihat plat-plat yang dijejer oleh komposer namanya. Komposer itu yang ngatur tata letak dari sebuah handpress. Dan ini margin kanan kirinya itu fix ya. Bisa kita lihat. Ini ada kayak rollernya untuk meratakan tintanya. Ini kalau diklik, nah nih. Ini enak banget nih. Sampelnya ada yang rata tengahnya ya. Terus ini bagian kiri ada margin yang sama ya. Kanan kiri marginnya sama. Paper margin konsistensi. Kayak ini juga tata letak dari platnya. Terus ini platnya di tengah-tengah itu ada penguncinya, ada pin marknya biar dia itu rata semua satu halaman itu.
Lalu word spacingnya, oke, di sini word spacingnya kalian bisa lihat ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang gede banget kayak gini. Nah, ini semua itu untuk menentukan margin kanan dan kirinya agar konsisten ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, paper margin konsistensi, kanan kirinya itu rata. Nah, kanan kirinya rata, maka otomatis yang diatur adalah spasi per katanya. Jadi tidak konsisten ya. Spasi antar kata di dalam handpress itu pasti tidak konsisten. Karena apa? Karena menyesuaikan margin kanan kirinya, plat-platnya. Kalian bisa lihat di sini, itu spasinya pasti tidak berurutan ya. Nah, ini yang di tengah ya. Kalian bisa lihat platnya itu berbeda. Ini ada yang kecil banget kayak gini, ada yang gede, ada yang sedang gitu kan. Ini juga platnya itu disesuaikan agar dia itu ke tengah. Nah, maka dari itu tidak mungkin presisinya itu pasti presisinya itu sangat tidak akurat ya. Presisi dari spasinya. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini hasil platnya ya, plat yang dijejer. Terus I am type of my earliest ancestry. Nah, di sini spasinya itu gede menyesuaikan dengan type-nya. Jadi si komposer ini pinter banget ya untuk mengatur jarak agar kanan kirinya itu sesuai ya. Kanan kiri ini itu sesuai ya, walaupun gak lurus-lurus banget, tapi at least itu dipandang udah cakep banget gitu kan. Nah, di sini gua udah bikin program Python untuk deteksi bagaimana untuk mengukur jarak antara kata apakah konsisten atau tidak. Mari kita teliti dari hasil handpress yang kita ambil tadi dari internet dengan toleransi 3 pixel karena press gambar yang diperspektifkan atau diluruskan. Oke, kita coba jalankan. Kita pertama ambil dari Relixment the one. Nah, ini contoh dari handpress. Kita proses deteksi. Statusnya tidak konsisten, toleransi 3 pixel seperti yang saya sebutkan tadi, dan persentase konsistensi itu 11%. Bisa dilihat di sini karena memang jarak misalkan Relixment ke atau apa ya, ini di sini the ke wedge shape itu 21, the ke wedge shape itu ini ke wedge shape ini itu 21 pixel, terus wedge ke simbol itu 15 pixel. Jadi ini jaraknya udah beda banget ya. Kalian bisa lihat di sini juga terus shaped symbol, terus impressed ke in, terus in ke plastik ini sama, clay ke by. Nah, ini juga beda lagi. Ini udah nggak konsisten ya di sini. Kita ambil contohnya punya Pak Jokowi. Nah, di sini konsistensinya itu sudah mencapai 85%. Ini udah tinggi banget dan ini bisa disebut sudah memakai sebuah pemrosesan word ya, word processing gitu kan. Sudah melalui word processing karena memang jaraknya itu konsisten. Studi tentang 32, 34, 34, 35, 31, 36, akhir ke di 36, di ke Kota Madia 37 gitu kan. Ini berdekatan semuanya. Kita ambil sampel lain dari skripsi lembar pengesahan Pak Jokowi. Oke, di sini ada error pembacaan. Bisa dilihat kotakannya. Kita coba ngambil semua sampel dari skripsi Pak Jokowi. Oke, kita coba deteksi. Tidak terdeteksi. Yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini konsistensi yang terbaca itu dipertahankan ke di ke depan dan pada tanggal.
Yang lainnya ya ini sama juga, konsisten 100%, dipersiapkan dan disusun oleh 30 pixel, Joko Widodo 33 pixel. Nah, bisa dilihat di sini konsisten sekali ya. Jaraknya cuma 1-2 pixel aja. Itu sangat kecil banget kalau misalkan 1-2 pixel itu kecil banget kalau di dalam digital ya. Kita tanya AI. Kita tanya AI untuk menganalisa. Ini gue pakai Claude. Apakah kedua gambar ini merupakan produk dari letterpress? Oke, jawaban dari AI itu gambar satu skripsi berbahasa Indonesia kemungkinan bukan produk letterpress. Dokumen yang dicetak dengan printer laser terlihat sangat rata dan konsisten. Nah, di sini bisa kalian lihat jawaban dari AI pun sama ya. Terlihat rata dan konsisten. Produk word processing memang ciri-cirinya adalah konsistensi dari sebuah katanya ya. Spasi antar katanya itu sangat konsisten. Tetapi untuk handpress itu tidak konsisten. Balik lagi, ini hasil dari AI sama dengan hasil yang kita teliti tadi. So, balik lagi dari pernyataan Polri, Bareskrim yang menyatakan bahwa itu adalah handpress, produk dari letterpress atau handpress, itu terlalu prematur ya menurut saya. Dan pernyataan dari AI itu sangat berkorelasi dengan pernyataan dari program saya yang mengatakan bahwa itu sangat konsisten dan kemungkinan itu bukan produk handpress itu masih ada. Jadi ya di sini balik lagi butuh reka ulang atau reka konstruksi. Bagaimana teman-teman? Betty kan beda-beda tipis ya. Ketika adik kita yang masih muda menyatakan data-data berdasarkan teknologi komputer dan teknologi AI ternyata tidak konsisten dan menggunakan sama yang dikatakan oleh saudara Rismon, menggunakan teknologi terbaru yang tidak ada di 1980 sampai 85 atau mungkin hanya di 1990-an baru word processing atau Windows 3.1 ya, 3.1 ya, Windows 3.1 teman-teman. Kalau saya ingat ya, karena saya kemarin masih ingat pada saat saya masih les komputer, pada saat itu kita pakai disket yang besar itu. Nah, ya. Bahkan kita belajar Windows itu belum ada teman-teman ya. Kita belajar Lotus dulu. WordStar, Lotus, dan pada saat di 1990-an ya, kalau tidak salah, baru Windows 3.1 ada. Disitulah kita mengerti untuk membuat surat atau katakanlah Word yang lebih canggih dari WordStar. Jadi apa yang dikatakan oleh adik kita tadi, ini mendukung dan menguatkan apa yang dikatakan saudara Rismon. Artinya, jika kedua manusia ini bersatu, hati-hati. Habis kalian semua, kalau kata orang Medan. Selesai. Bagaimana teman-teman? Apabila konten ini berkenan di hati teman-teman, jangan lupa dikomentari ya, agar komunikasi kita semakin kuat. Dan di-share sebanyak mungkin, agar sahabat kita yang di sana terketuk hatinya, pikirannya, berubah menjadi Power Ranger. Akhirnya powerful. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.